Halo guys, perkenalkan nama saya Fendi Winata. Saya mahasiswa dari STIE Eka Prasetya dengan NIM 21110129 dari kelas 21.4 Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Desma Erika Marianti, MSPD, MSI. Sebelum saya melanjutkan ke beberapa pelanggaran etika bisnis, saya akan menjelaskan apa sih itu etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip atau moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam dunia bisnis. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keterbukaan dalam berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum. Di Indonesia, ada beberapa contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, pelanggaran etika bisnis dalam memanipulasi laporan keuangan. Dua mantan direksi PT 3 Pilar Sejahtera Food (TBK) atau AISA, Joko Mogoginta dan Budi Istandow, dinyatakan bersalah terkait kasus manipulasi laporan keuangan pada tahun 2017 dengan tujuan meningkatkan harga saham perseroan. Majelis Hakim menjelaskan, tindak manipulasi yang dilakukan dua terdakwa terbukti memberikan kerugian kepada para pemegang saham AISA dan melanggar aspek perlindungan terhadap investor pasar modal. Sebagai informasi, manipulasi yang dimaksud berupa 6 perusahaan distributor afiliasi yang ditulis merupakan pihak ketiga. Selain itu, adanya penggelembungan atau overstatement piutang dari 6 perusahaan tersebut senilai 1,4 triliun. Dalam persidangan juga disebut terdapat adanya gunaan aliran dana dari perseroan senilai 1,78 triliun kepada manajemen. Aliran dana tersebut melalui beberapa skema seperti pencairan dana dari beberapa bank melalui deposito berjangka, transfer bank, dan lainnya. Pelanggaran pasal 93 UU 8/1995 tentang pasar modal merupakan tindakan pidana. Langkah OJK yang langsung melakukan penyelidikan terhadap perkara ini merupakan langkah yang tepat. Hal ini sekaligus mematahkan argumen pembelaan dari pembela hukum serta Chairul Huda, saksi ahli terdakwa, yang menilai kesalahan pencatatan afiliasi dan penggelembungan piutang harusnya diberi sanksi administratif. Saksinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis dua mantan direksi PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA, Joko Mogoginta dan Budi Istanto, dengan hukuman penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis tentang keterlambatan notifikasi akuisisi 3 perusahaan. Kasus ini berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham yang dilakukan PT Hok Tong terlapor atas sebagian besar saham beberapa perusahaan. Pengambil alihan atas 80% saham PT Pulau Bintan Dejaya dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018, serta pengambil alihan 99% saham PT Sumber Janti dan 99,01% PT Sumber Alam dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018. Berbagai transaksi tersebut menyebabkan terjadinya perpindahan kendali atas ketiga perusahaan tersebut kepada terlapor. Untuk diketahui, PT Hok Tong merupakan manufaktur produk karet, khususnya prosedur krem rubber atau karet remah dan eksportir karet sir standar Indonesia rubber yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara, berbagai perusahaan yang diakuisisi juga bergerak di bidang pengolahan dan produksi produk karet, termasuk karet remah. Majelis Komisi berpendapat bahwa pemberitahuan pengambil alihan saham ketiga perusahaan tersebut oleh terlapor kepada komisi yang seharusnya dilakukan pada paling lambat pada tanggal 13 April 2018 dan 25 Juni 2018, baru disampaikan oleh terlapor pada tanggal 2 Agustus 2021. Hal ini membuktikan pemberitahuan yang dilakukan oleh terlapor telah lebih dari 30 hari sejak tanggal telah berlaku efektif. Secara yuridis, pengambil alihan saham. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi memutuskan PT Hok Tong terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junko, pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dan menjatuhkan sanksi denda sebesar 2 miliar yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.
Pembayaran denda tersebut wajib dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan majelis memiliki kekuatan hukum tetap. 3. Pelanggaran etika bisnis tentang tidak memiliki izin dalam mengelola usaha. Akar biasa memiliki sebuah perusahaan bernama PT Joska Finansial Indonesia yang merupakan perusahaan konsultan investasi dan penasihat keuangan. Joska yang selama ini mengumpulkan dana nasabah untuk kepentingan investasi diketahui tidak memiliki izin yang disyaratkan jika ingin mengelola investasi nasabahnya, di mana Joska hanya memiliki izin usaha jasa pendidikan, bukan izin financial planner maupun financial advisor. Kasus ini berawal dari 41 orang yang melaporkan Joska dengan tuduhan berita bohong dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Para korban Joska mengaku rugi hingga 18 miliar dan menggugat akar biasa untuk membayar ganti rugi senilai 65 miliar oleh 45 nasabahnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun CEO Joska dan Direktur Utama Amarta Investama itu disangkakan pasal 103, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Joska Finansial adalah prinsip saling menguntungkan di mana bisnis atau transaksi antara PT Joska Finansial dengan pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. PT Joskan hanya mengambil keuntungan sendiri tanpa memiliki pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan CEO Joska Finansial Indonesia Akal Abiasa Fijutno divonis penjara 7 tahun dan denda sebesar 2 miliar. Vonis serupa juga ditetapkan kepada Tias Nugara Putra, Direktur Utama Amarta Investama, yang merupakan perusahaan televisi dengan Joska dengan vonis yang sama seperti Akar biasa. Nah, sekian dari video saya, terima kasih.